Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal Ade Armando, masa ancam propagandakan PSI partai terlarang di Yogyakarta. Wow, benar-benar diusir begitu ya. Akibat ulah si Ade Armando ya. Masyarakat atau rakyat Jogja itu muak begitu kan ya. Melihat narasi-narasi Ade Armando selama ini begitu. Dia mengatakan bahwa soal terkait dengan dinasti politik ya, yang katanya ada di Yogyakarta begitu. Ya, Ade Armando saya sudah katakan sejak awal, dia tidak membaca saja sejarah bagaimana kesultanan itu punya ya peran kontribusi penting ya kepada negara kita begitu. Sebelum kemerdekaan di situ begitu. Jelas kalau negara kita merdeka begitu kan ya, apa salahnya ya bangsa kita memberikan ya keistimewaan kepada kesultanan yang ada di Jakarta. Itu kan apa masalahnya di situ begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian Ade Armando menurut saya pribadi agak kacau pemikiran-pemikiran mereka ya. Maka ini berujung pada PSI ya, bahkan akan menjadi terlarang di Yogyakarta. Kita lihat saja begitu kan. Padahal di Jawa Tengah itu kan kelahirannya Pak Jokowi di situ begitu kan ya, tempatnya Pak Jokowi seharusnya ya PSI itu sudah menguasai Jawa Tengah sebenarnya begitu. Dan dengan Ade Armando seperti itulah ulahnya ya, maka PSI akan menjadi ya hancur, menjadi ya propaganda PSI partai terlarang di Yogyakarta di situ. Bisa saja di parlemen itu tidak lolos nanti begitu kan. Kita akan buktikan bersama bagaimana omongan-omongan Ade Armando semakin ngaco sana sini begitu kan ya. Wajar kalau masyarakat hari ini begitu kan sangat-sangat muak kepada narasi-narasi yang disampaikan oleh Ade Armando ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Kalau memang benar ya, masa ancam propagandakan PSI partai terlarang di Yogyakarta, maka nasibnya ya partai PSI akan semakin ya semakin kacau ya, semakin muak untuk memilih PSI di situ. Ini jangan kasih kendor. Aksi rakyat ya di Yogyakarta, tangkap Ade Armando penista sejarah Yogyakarta Senin 4 Desember kemarin begitu kan ya. Memang di situ sudah banyak rakyat Indonesia, rakyat Yogyakarta tersakiti dengan ucapan-ucapan Ade Armando di situ begitu kan. Ya kita lihat saja bahkan yang mengkeruduk di situ begitu kan terkait dengan ucapan-ucapan Ade Armando di situ. Para rakyat sudah ya seolah-olah tidak terima mereka begitu terkait dengan ya ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh Ade Armando ya. Ujung-ujungnya disanksi gimana mereka begitu kan ya. Ujung-ujungnya disanksi hanya teguran ya. Terus kemudian hanya traktiran begitu. Masa ini disanksi atau gimana begitu kan ya. Jadi kita lihat saja di situ. Setuju partai PSI terlarang di Yogyakarta, bila perlu terlarang di Indonesia. Sudah ditegur keras tapi bohong katanya begitu. Gimana ini begitu kan? Saya rasa ya itulah ya politik kita begitu kan. Mana mungkin Kaisang bisa menegur Ade Armando begitu kan? Karena Ade Armando ini narasinya seperti itu begitu. Mending pecat saja begitu. Cabut semua baliho PSI dan muka Kaisang ya di seluruh ya di Yogyakarta, merusak pemandangan katanya. Di mana ketua umum partai tidak tahu sejarah demokrasi yang bawahannya pasti blunder. Kata dari Pak Mahfud MD menuju ke atas harus step by step, di mana di setiap langkah itu ada pembelajaran yang bisa diambil. Lebih baik lagi terlarang di seluruh Indonesia. Ya kan gimana begitu kan PSI hari ini begitu, yang dulu tidak konsisten sama sekali, dulu dukung Ganjar, deklarasi Ganjar sana sini, tapi tahu-taunya sekarang sudah merapat kepada Pak Prabowo. Ini langkah bagaimana begitu sebagai partai yang bocil ya, partai kecil di situ begitu tidak konsisten. Bagaimana rakyat akan memilih PSI kalau PSI sendiri tidak konsisten? Kan seharusnya seperti itu begitu. Sangat disayangkan begitu PSI ini begitu kan. Padahal ya partai PSI itu sebagai representasi anak muda di situ begitu kan. Tapi kelakuan mereka ya bukan kelakuan mereka justru melebihi dari anak-anak muda begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya hal-hal seperti itu seharusnya PSI itu sudah ya pemikirannya itu adalah bagaimana masa depan bangsa kita, masa depan generasi anak-anak muda di situ begitu kan ya. Malah ya hal-hal seperti itu yang kemudian narasi-narasi yang dimainkan. Ini sangat bahaya kepada PSI di situ begitu. Bisa saja bubar ya. Bahkan Ade Armando yang masa ancam propaganda PSI partai terlarang di Yogyakarta ya.
Bahkan kelompok massa di situ begitu kan ya yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk ya sinambungan keistimewaan Paman Osman yang mendesak Partai Solidaritas Indonesia PSI bersikap tegas pada kader Ade Armando. Bahkan pasalnya Ade Armando dinilai telah menghina Yogyakarta melalui unggahan di media sosialnya. Ade menilai menyinggung dinasti di Yogyakarta serta soal pengisian ya jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang tidak melalui sistem pemilu. PSI harus segera bersikap tegas soal Ade Armando tidak bisa lepas tangan ya begitu saja karena Dini adalah kader ya dengan caleg PSI. Bahkan ya Wadi Hasto koordinator paguyuban masyarakat Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan saat berdemonstrasi begitu di kantor PSI. Bahkan ya Kesultanan juga merespon bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Ade Armando begitu kan. Kalau memang Yogyakarta begitu tidak lagi dicap sebagai istimewa, cabut saja undang-undang mereka. Katanya begitu. Jadi artinya gimana begitu Ade Armando ini kok kacau pemikiran-pemikiran mereka begitu. Kok tidak tahu dan membaca sejarah begitu kan ya. Bagaimana kontribusi besar terhadap Kesultanan terhadap bangsa kita pada waktu itu begitu. Bahkan ya Wadisito menuturkan pihak kepolisian juga perlu segera menangkap pegiat media sosial tersebut karena terindikasi telah menyebarluaskan kabar bohong yang tidak sesuai dengan fakta hukum terkait kesejarahan ya Yogyakarta. Kami memberi waktu PSI ya bersikap soal ya Ade Armando 2 kali 4 jam ya. Ini benar-benar didesak loh begitu oleh rakyat Yogyakarta. Apa yang sebenarnya terjadi? Mau dipecat? Apakah mau disingkirkan atau mau hanya sifat teguran begitu kan ya. Kita lihat saja di PSI di situ. Partai-partai besar tidak ada bernarasi-narasi seperti itu kok begitu kan ya. Ya kecuali partai kecil yang kemudian sok menjadi besar di situ begitu ya. Wadi Hasto dalam orasinya juga menambahkan apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk sehingga sampai harus menyinggung Yogyakarta yang sudah berjalan dengan tradisinya ya dan diakui masyarakat. Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak harga diri Yogyakarta. Dia seperti yang menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya soal dinasti di Yogyakarta dalam tahun politik ini begitu. Bahkan ya menurut Wadi Hasto kemarahan warga di Yogyakarta soal ucapan Ade Armando bisa buntut panjang seperti pernah dialami Partai Demokrat yang di masa silam tidak mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur secara penetapan melalui undang-undang keistimewaan. Bahkan calon legislasi PSI Yogyakarta Yakus Indarto yang turut menemui masa aksi di kantor PSI yang menuturkan partainya menghormati dan menghargai keistimewaan Yogyakarta di situ. Ade Armando menyinggung dinasti politik Yogyakarta pasca bergulirnya aksi ya aliansi mahasiswa Yogyakarta tersebut ya. Sudah kena mereka ternyata begitu. Satu persatu mereka juga kena ya. Dalam artian bahwa ya karena partai PSI partai kecil seharusnya kan mengayomi rakyat ya. Bagaimana pemikiran-pemikiran harus ya rata kepada rakyat di situ begitu kan. Ini kan partai bocil seolah-olah melebihi partai besar begitu kan. Orang berspekulasi seperti itu begitu. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.